Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hadi wal akad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah, taluhu anwaru sidqihi ala zahirih wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairih. Sa'yuhu wa himmatuhu fi ridha maulah wa hirsuhu wa nahamatuhu fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafah, yata'assa bihi fi jami' ahwalih wa yaktadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalih. Melanjutkan kajian di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Imam Haddad. Beliau menyebutkan satu pendapat daripada pendapat Ba'dul Arifin, sebagian orang-orang yang saleh, terkait dengan ciri-ciri dari orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi tujuan di saat kita hidup di dunia agar nanti kita bisa selamat di akhirat. Di antara ciri orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu, beliau mengatakan taluhu anwaru sidqihi ala zahirih, tampak cahaya kejujurannya dari zahirnya, yang artinya adalah apa yang ada dalam hatinya itu sama dengan apa yang ada di dalam zahirnya dari hal-hal yang baik. Bukan hatinya rusak tapi zahirnya pura-pura baik. Ini yang sering terjadi kepada kita. Terkadang kita punya hati itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, tapi ketika dilihat dari wajah kita, seakan-akan orang yang penuh dengan kesabaran, tidak ada kebencian dalam wajahnya. Nah, maka hal ini adalah salah satu daripada tanda kalau kita akan jauh daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu bukan hanya zahirnya yang bagus, tapi yang lebih utama dia punya hati bagus, dia punya hati baik. Nah, makanya sebelum daripada ciri ini yang disebutkan dan kita baca di malam hari ini, ya, tadi pagi juga telah disebutkan oleh Imam Haddad sebelumnya, adalah la yu'dhi man adah wa la yatfu man jafah, kan nakhlati turma bil hajari fatarmi bihi birrutabi, wa kal ardi yutrahu 'alaiha kullu qabihin wa la yakhruju minha illa kullu malih. Artinya orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu, Bapak Ibu, orang yang dalam hatinya enggak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam kepada orang lain. Kalau kita katakan, oh tapi saya dizalimi, ya karena Anda hidup di dunia. Kalau Anda enggak kepingin dizalimi oleh orang lain, jangan hidup di dunia. Nah, sedangkan pilihan hidup itu kan hanya dua, hidup di dunia atau hidup di akhirat.
Maka selagi kita hidup di dunia, maka tidak akan pernah terlepas kita itu daripada kezaliman, kejahatan, cacian daripada orang yang lainnya. Itu pasti. Panjenengan mau tinggal dimanapun, pasti panjenengan akan dapati hal-hal tersebut. Nah, sebagaimana yang sering juga kami sampaikan. Jadi nggak ada orang yang bisa terlepas daripada cacian. Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, kalau kita hidup di dunia, maka kita masih akan dapati orang-orang yang mencaci kita, menghina kita, memfitnah kita, menzalimi kita. Itu pasti. Nah, bagaimana tidak? Seandainya ada kehidupan dunia yang terlepas daripada kezaliman orang lain, yang seharusnya layak untuk mendapatkannya adalah para nabi dan rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling utama itu. Kenapa? Karena Nabi sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah bahwasanya akhlaknya adalah begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kamu wahai Muhammad di atas daripada akhlak perangai yang begitu agung. Dipuji langsung oleh Sang Pencipta. Tapi di dalam sejarah hidupnya Nabi mendapati banyak siksaan, banyak kezaliman dari orang-orang di sekitarnya. Dan bahkan bukan hanya orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi yang menyakiti Nabi juga ada di antara mereka orang-orang yang berhubungan keluarga dengan Nabi kita Muhammad. Di antaranya adalah pamannya Nabi sendiri, Abu Lahab. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Terkadang kejahatan, kezaliman itu muncul dari sekitar kita. Entah itu orang tua zalim kepada anak, anak zalim kepada orang tua, atau mungkin saudara zalim kepada saudaranya yang lain, atau mungkin anak atau menantu zalim kepada mertua, atau mertua zalim kepada menantu, istri zalim kepada suami, suami zalim kepada istri. Itu pasti. Kenapa? Ini dunia. Satu-satunya tempat yang tidak akan kita pernah mendapati kezaliman hanya surga. Nah, makanya kalau kepingin hidupnya nyaman, tenang, kok mboten didolimi kalih tiyang lintune nggih jenengan mlebet surga mawon, gitu ngoten. Tidak akan bisa kita masuk surga kecuali wasilahnya napa? Mati, gitu ngoten. Berarti lek wis sambat ae duwe napa? Punya pasangan yang sukanya nyakitin hati, punya tetangga sukanya ngerasani, wis sambat terus. Lho jenengan di dunia, kalau enggak kepingin seperti itu ya nanti di surga. Nah, maka termasuk daripada adab orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah itu wala yu'dzi man adza. Dia tidak akan menyakiti orang yang menyakitinya. Dia tidak akan berlaku kasar kepada orang yang kasar kepadanya. Jadi istilah yang sering disebut oleh masyarakat itu, kalau kamu baik saya baik, kamu jahat saya lebih jahat, itu enggak ada dalam Islam itu. Nah, kan kadang ada masang status gitu, oh keren statusnya gitu kan. Anda baik, saya baik gitu. Anda jahat, saya bisa lebih jahat. Islam nggak ngajari seperti itu. Anda baik, saya lebih baik. Anda jahat, saya baik. Itu Islam. Seperti apa? Kata Imam Haddad, kan nakhlati turma bil hajari. Seperti halnya di saat seseorang itu ingin mengambil buah. Nah, di sini contohkan nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma. Kalau ada pohon kurma, Bapak Ibu, kita mau memakan buah kurmanya yang ada di pohon itu, tapi kita terkendala tidak punya alat yang bisa mengantarkan kita untuk mengambil buah tersebut. Enggak punya tangga, nggih mboten gadah napa sing kayu damel genter. Nah, saya enggak paham bahasan ini. Pokoknya kayu sing damel nyodok buah nih nggih. Nah, enggak ada alat itu. Nah, terus gimana caranya? Biasanya pripun? Lek panjenengan mau ngambil mangga di pohonnya yang tinggi, mangganya katanya matang, mboten gadah alat apapun. Kira-kira apa yang panjenengan lakukan? Dilempar batu, gitu mboten? Dibalang, disawat, kalau watu. Lah sekarang para hadirin, kalau ada pohon mangga yang berbuah atau pohon kurma
Yang panjenengan ingin makan buahnya kemudian panjenengan lempar batu, kira-kira yang jatuh apa itu? Yang panjenengan dapatkan apa setelah panjenengan lempar kira-kira? Apakah pohon itu akan melempar balik jenengan dengan batu atau jenengan akan dapat buahnya kira-kira? Dapat buahnya. Gitu kan? Mboten enten dengan ceritanya jenengan nyawat pohon mangga supaya mangganya jatuh lah kok ternyata pohonnya ngamuk jenengan dibalang karo watu sisan. Nah, kan nggak ada ceritanya seperti itu. Kita melempar pohon mangga supaya mangganya jatuh, ternyata mangga itu jatuh tepat di depan kita, kita tangkap. Apa yang kita tangkap? Mangga yang manis. Loh, pohon mangga ini ibarat kita, pohon kurma tadi itu ibarat kita. Kita dilempar dengan cacian, kita difitnah dengan berbagai macam fitnahan, kita dizalimi, hak kita diambil. Tapi kita balas dengan kebaikan, sama seperti pohon mangga yang dilempar dengan batu yang kelihatannya tampaknya menyakitkan, tapi justru pohon mangga itu memberikan mangga yang manis kepada pelempar batu. Nah, maka itulah akhlak yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita katakan, wah berat itu, ya nggak ada ibadah enak ibadah enten. Coba sebutkan ibadah yang enak apa? Coba ibadah apa yang enak itu kira-kira? Tidak ada orang ini. Kalau kita mau sedekah misalnya, sedekah bagi orang yang kaya enak enggak? Belum tentu. Belum tentu sedekah itu enak para hadirin. Ada kalanya suaminya habis sedekah, ternyata istrinya suka ngomel kalau lihat suaminya sedekah. Ada. Bahkan ada orang itu para hadirin yang istrinya ahli sholat sunnah, suaminya itu marah-marah. Padahal harusnya suami itu kalau lihat istrinya ahli ibadah kan senang. Ini ada. Sebaliknya juga ada istri yang marah-marah terus kalau lihat suaminya ahli ibadah, itu ada. Karena apa? Ibadah itu selama kita di dunia para hadirin berat ibadah itu. Dan bahkan guru-guru mulia kita mengatakan paling beratnya ibadah itu interaksi dengan sama manusia, itu paling berat. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin berat kita untuk menjaga hati. Semakin berat kita untuk adil. Kalau ada seorang guru punya murid 1, nggak seberapa berat. Tapi kalau sudah punya murid 100, 1000, berat orang hadirin. Kenapa? Karena yang dia hadapi bukan hanya muridnya saja. Ada seorang guru punya murid semuanya taat muridnya, tapi ternyata wali muridnya nggak taat. Wali muridnya susah diatur. Anaknya dikit-dikit diajak pulang. Nanti anaknya melanggar, orang tuanya marah, tidak mau dihukum anaknya, banyak seperti itu. Nanti anaknya berkhidmah di pondok, ustadznya dimarahi, ustadz saya kirim anak saya ke pondok itu bukan untuk nyapu ustadz, untuk belajar. Banyak yang juga seperti itu. Nah, maka di saat orang-orang menghadapi semacam ini para hadirin, tentunya kan harus jaga hati itu. Jadi semakin banyak yang dikenal, semakin banyak tugas kita untuk menjaga hati. Nah, maka karena kita hidup sama dengan manusia, manusia itu tempatnya salah. Maka harusnya kita mudah untuk memaklumi, bukan malah kita jadikan hati kita sebagai sarang munculnya kebencian kepada orang lain. Nah, kemudian para hadirin, baru sambung dengan apa yang kita baca tadi. Ada orang itu kalau ketemu sama orang yang menyakitinya, dia itu wajahnya murah senyum, tapi hatinya niku greget. Oh ini kisah yang biasa ngerasani kula niki. Oh modeling ini toh. Oh kayak gini wong itu. Nah ini para hadirin, tapi kita senyum wajahnya itu. Itu berarti kita nggak jujur dengan diri kita sendiri itu. Nah, bukan berarti kemudian berarti kalau ketemu sama mereka orang-orang yang jahat sama kita harus tampakkan wajah yang jahat, bukan. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, ayo kita itu sadari para hadirin bahwasannya adanya mu'asarah bainan nas ini adalah salah satu cara kita untuk juga bisa menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama para wali dulu itu di antaranya Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali karamallahu wajha. Itu kalau ada seminggu aja nggak diganggu sama orang itu malah bingung. Loh kok mboten enten sing ngrasani kula ya. Kok mboten enten sing dengki, kok mboten enten sing garai. Apa Allah enggak ridha sama saya? Ya, malah gitu.
Malah ditanya itu, kok nggak ada yang ganggu saya ya gitu. Nah, kenapa? Karena itu termasuk salah satu cara untuk kita belajar sabar. Kalau panjenengan nggak akan pernah bisa belajar ilmu sabar kalau nggak ada yang ganggu. Istrinya salihah, anak-anaknya soleh-solehah, orang tuanya soleh-solehah, tetangganya soleh-solehah. Kemudian kita ngaku sabar nggak bisa. Kita mau belajar sabar nggak bisa karena kita hadapi orang-orang baik semuanya. Nah, makanya kita harus siap itu. Siap, kalau hari ini nggak ada orang yang nyakiti kita, ya kita harus siap mungkin besok ada yang nyakiti kita. Jadi ketika kita disakiti, nyantai aja, tenang aja. Ketika kita difitnah, tenang saja. Ketika kita diganggu, tenang saja. Kenapa? Dunia ini dunia. Nah, kemudian para hadirin, beliau mengatakan, wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhi amma yudmiru fi sarairih. Jadi apa yang dia sembunyikan dalam hatinya itu, yang tersimpan dalam hatinya itu sama dengan tampak zahirnya. Kalau di zahirnya dia itu ramah, hatinya ramah gitu. Zahirnya dia itu baik, hatinya juga baik. Nah, bukan baik di depan, nanti di belakang ngerasani. Orang bermuka dua. Atau yang kita kenal dengan bahasa munafik. Nah, munafik itu paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang munafik ini, para hadirin, dia menipu, dia berusaha untuk menipu orang lain. Makanya dahulu Nabi selalu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan orang-orang munafik. Dan Nabi tahu siapa di rombongan Nabi Muhammad itu, di belakang Nabi, yang zahirnya seakan-akan mendukung Nabi tapi kenyataan mereka adalah orang-orang munafik. Nabi tahu. Tapi Nabi sembunyikan supaya apa? Tidak ada kebencian di antara para sahabat itu. Dengan harapan Nabi Muhammad berharap dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita jadi munafik seperti itu. Kemudian wasayuhu wa himmatuhu fi ridha maulah. Dan dia selalu berusaha untuk meraih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan utama para hadirin. Tujuan utama kalau panjenengan ibadah kita majlisan di malam hari itu apa sih? Cari ridhanya Allah. Itu aja. Jangan cari yang lainnya. Panjenengan wiritan, cari ridhanya Allah. Panjenengan tahajud, cari ridhanya Allah. Panjenengan ngamalkan Yasin puluhan kali, cari ridhanya Allah. Jangan cari yang lain. Karena ada orang itu, orang hadirin ketika ditanya, kenapa kamu itu kok baca Yasinnya sampai 41 kali? Nggih, kula niki kepengin dadi wali. Enggak ada. Wali itu para hadirin yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengangkat hamba menjadi wali itu hanya Allah. Justru kalau ada di antara kita yang mengejar tujuan ingin menjadi wali, nggak jadi-jadi gitu. Jadi titel wali itu hanya Allah yang menentukan gitu. Bukan seperti halnya kalau panjenengan itu sekolah yang memang sengaja kita belajar tekun disiplin, nggak pernah bolos, tujuannya agar segera bisa mendapatkan gelar sarjana gitu. Tapi kalau wali nggak bisa. Nah, kalau ada misal contoh nih, di antara karomah wali misalnya, bisa membaca hatinya orang. Kemudian kita ngaji Quran, hatam setiap 3 hari sekali. Kemudian wiridnya luar biasa. Dengan harapan kepingin bisa baca hatinya orang, gak akan pernah dapat kita itu. Kenapa salah? Karena orang yang akan diangkat menjadi wali itu, mereka yang semata-mata ibadahnya karena Allah dan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tingkatan ibadah yang paling tertinggi di saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin menjalankan perintah Allah. Bukan ingin masuk surga, bukan takut neraka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan salihah. Disebut Rabi'ah namanya, diberi nama oleh ayahnya Rabi'ah karena beliau putri keempat. Beliau putri keempat, anak yang keempat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu di antara doanya, ya Allah, jika saya ibadah kepadamu kok berharap surgamu ya Rabb, maka engkau yang maha kuasa dan engkau yang maha memiliki hak ya Allah, jangan masukkan aku ke surga. Sampai seperti itu. Untuk melatih apa? Melatih hawa nafsunya. Jangan sampai saya ini ibadah kok ngarep sesuatu gitu.
Walaupun itu boleh. Para ulama niku nggih dawuh, apakah boleh orang ibadah kalau kepengin masuk surga? Boleh. Tapi tingkatan imannya masih di bawah. Loh, kita yang tingkatan iman masih di bawah, kemudian kok berhayal kepengin jadi wali, itu kan ya, terlalu jauh niku. Terlalu jauh. Nah, awake dhewe ini kadang para hadirin ibadah ini karena apa? Karena nggak mau dapat dosa. Kenapa? Karena kita tahu kalau dosa nanti kita masuk neraka. Makanya akhirnya le ibadah wajib awake dhewe mau nggak mau istiqomah menjalankannya. Nah, kan sering saya tanya itu, Bapak Ibu, seandainya Ramadan, poso Ramadan niku kok sunnah, kira-kira panjenengan poso mboten? Poso mboten kira-kira? Sunnah nih. Nah, repot gitu. Jadi kita ini menjalankan puasa Ramadan itu para hadirin karena apa? Karena puasa Ramadan itu wajib. Kalau enggak kita jalankan kita dosa. Kalau dosa nanti masuk neraka. Berarti ibadah kita di bulan Ramadan berpuasa itu karena kita takut masuk neraka. Boleh enggak ibadah seperti itu? Boleh. Tapi itu tingkatan dasar, tingkatan pemula. Lah kok yang tingkatan pemula sama seperti anak TK, kepingin nanti lulus dari TK punya gelar sarjana. Nah, itu kan nggak mungkin itu loh. Pokoknya Pak lulus dari TK, misal TK apa? TK An-Nur, kalau kepingin dados SPDI misalnya, atau SHI gitu. Nanti lulus SD kepingin MPDI, Magister, nggak bisa itu loh. Terlalu jauh, terlalu jauh. Perlu banyak tingkatan yang harus kita lalui dan lewati. Ya, sehingga para hadirin, orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu mereka yang selalu mencari ridhonya Allah tanpa berharap apapun. Urusan surga neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hirsuhu wa nahamatuhu fi mutaba'ati rasulih. Dan orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu selalu semangat untuk mengikuti nabinya. Mengikuti rasulihi, utusan yang Allah utus kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti sunnahnya Nabi, diamalkan sunnahnya Nabi. Kalau nggak bisa yang berat, minimal yang ringan. Panjenengan kok males ketika masuk masjid menjalankan sholat tahiyatul masjid, minimal panjenengan lek masuk masjid mengawalinya dengan kaki kanan. Ojo belas boten sama sekali. Eman-eman, kenapa? Karena ini kesempatan. Karena kita nggak tahu para hadirin, amal ibadah yang manakah yang akan menjadikan kita selamat nanti di akhirat, nggak ngerti kita. Jangan-jangan yang remeh-remeh, dan bahkan itu kemungkinan besar. Kenapa? Kalau amal yang remeh itu jarang kita banggakan. Amal yang remeh itu jarang muncul ujub dalam hati kita. Merasa dirinya hebat itu jarang. Misal, kalau kaulah panjenengan para hadirin masuk Masjid An-Nur mengawali dengan kaki kanan, apakah iya kemudian panjenengan pasang status? Alhamdulillah, tadi saya masuk Masjid An-Nur pakai kaki kanan, apa gitu? Kan nggak mungkin itu, nggak mungkin. Pasti akan dihujat netizen jenengan, gitu kan? Ngono ae bangga kan gitu. Tapi coba kalau kita infak, misal panjenengan infak di Masjid An-Nur 100 juta, dibangunlah akhirnya menara. Masjid An-Nur bangun menara yang tinggi. Kira-kira apakah iya kita akan langsung melupakannya? Gak mungkin. Lewat Bulurejo, menaraku itu. Besok lewat lagi menaraku. Nanti sama takmir dicat ulang menaranya, warnanya ganti. Menara saya tambah bagus. Terus menara saya. Nah, terus seperti itu. Kenapa? Gede amalnya. Bahkan kadang memang niat ujub, niat riak, niat pamer saben lewat tengah jengnya Masjid An-Nur, foto menaranya dipajang lagi. Besok pajang lagi. Terus bangga. Kenapa? Karena amalnya besar. Tapi kalau amal-amal yang kecil, kapan kita akan banggakan itu? Bahkan kita paling cepat untuk melupakannya itu kalau amal-amalan kecil itu. Panjenengan sedekah 1.000, 2.000 ke fakir miskin, panjenengan akan lupakan dengan segera. Tapi kalau jenengan sedekahnya 500.000, 1 juta, mudah diingat.
ketemu lagi, oh ini orang dulu pernah saya kasih uang 1 juta. Ingat terus. Tapi kalau kita ngasihnya kan cuma 1.000, 2.000 kan nggak pernah kita ingat. Nah, maka para hadirin, jangan pernah remehkan sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kaulah panjenengan tidak mau mengamalkan yang sunnah yang berat, atau kita malas dalam sunnah-sunnah yang lainnya, maka minimal kita ambil sunnah yang ringan-ringan. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Pakai sandal, pakai baju, pakai celana, pakai pakaian dahulukan yang kanan. Kalau melepas dahulukan yang kiri. Kan ringan itu. Ringan. Tapi kita tetap dapat pahala, para hadirin. Dan kita dianggap mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan tinggalkan sunnahnya Nabi. Bahkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, atau yang dikenal dengan Sayyidut Taifah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah mengatakan di dalam satu makalahnya, satu nasihatnya, bahwasannya tidak ada jalan untuk menuju Allah. Jalan untuk menuju Allah semuanya masdudah, buntu, illa maniktafa athar rasul, kecuali mereka yang ikut jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu turukin illallah masdudah, kata Imam Junaid. Semua jalan menuju Allah itu buntu, tertutup, kecuali mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Jadi mau nggak mau kita harus ngikut Nabi Muhammad. Nah, jangan tinggalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pakai pakaian, kemudian pakai minyak wangi, jangan untuk supaya orang mencium aroma saya wangi, jangan. Untuk ngamalkan sunnahnya Nabi, itu aja. Panjenengan bapak pakai kopiah, ngamalkan sunnahnya Nabi. Nabi Muhammad menggunakan kopiah, kemudian kita pakai sarung, niat untuk ngamalkan sunnahnya Nabi. Nah, semuanya untuk ngamalkan sunnahnya Nabi. Bahkan Al-Imam Haddad, pengarang kitab yang kita baca ini, para hadirin, disebutkan di dalam kitab Faidul Mukhtarah, beliau itu sangat hobi mengamalkan sunnahnya Nabi, dan beliau nggak pernah meninggalkan sunnahnya Nabi. Cuma ada satu sunnah, satu sunnahnya Nabi, atau satu kegiatan, atau satu hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi, yang beliau itu susah untuk mengamalkannya, karena tidak didukung dengan keadaan di sekitar. Apa itu? Nabi itu, para hadirin, pernah satu kali rambutnya itu panjang. Rambutnya Nabi itu sampai di bawah sahmul udhun. Sahmul udhun itu ini. Kenapa nih? Oh, bahasa Jawa ini kenapa? Ini kan daun telinga semuanya. Nah, ini ada yang nggak ada tulangnya nih, bagian bawah nih. Yang nggak ada tulangnya nih, telinga kita yang nggak ada tulangnya di bagian bawah itu, bawah daun telinga. Nah, itu Nabi Muhammad pernah berambut sampai sepanjang itu. Ada riwayat sampai pundaknya. Imam Haddad itu seumur hidupnya nggak pernah pakai rambut panjang. Jadi rambutnya nggak pernah dipanjangkan. Karena memang kebiasaan di tempat beliau tinggal itu tidak ada orang yang berambut panjang. Tapi subhanallah, beliau di akhir hayatnya, 40 hari sebelum beliau meninggal, para hadirin, karena sakit, beliau itu nggak bisa potong rambut. Akhirnya rambutnya panjang. Menjelang wafatnya beliau mengatakan, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang akhirnya Allah takdirkan aku bisa mengamalkan sunnahnya Nabi, yang Nabi pernah memanjangkan rambutnya. Tapi ini kan harus kita pahami, para hadirin, harus kita pahami. Artinya ngeten, kalau Anda mau memanjangkan rambut, memang di dalam Islam itu nggak ada yang mengharamkan. Tapi ingat, harus jaga batasan. Nah, batasannya apa? Jangan sampai rambutnya panjang kemudian kok ternyata menyerupai wanita. Itu nggak boleh. Karena di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, la'ana Rasulullah atau la'anallah al-mutasabbihin minar rijal bin nisa, atau sebaliknya. Allah itu melaknat orang-orang laki yang menyerupai perempuan, atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan jangan remehkan ini, para hadirin. Kadang dibuat guyonan, dibuat mainan, tidak boleh. Ini lomba Agustusan, ini bentar lagi Agustus. Lomba bal-balan damel daster. Nah, ini dihindari. Yang kiranya melanggar syariat, sudah. Lomba itu nggak masalah kok. Lomba itu boleh dengan syarat tidak ada perjudian di dalamnya.
Yang kedua, tidak melanggar aturan syariat. Jadi lomba yang bagus-bagus, yang nggak melanggar aturan wajibnya syariat, juga tidak melanggar sunnahnya Nabi. Tidak melanggar sunnahnya Nabi. Contoh melanggar sunnahnya Nabi yang sering biasanya nih. Akhirnya tanpa disadari kita melanggar sunnahnya Nabi. Lomba makan kerupuk. Nah, biasanya lomba makan kerupuk itu berdiri apa duduk kira-kira? Besok di Bulurejo duduk kalau makan kerupuk. Bikin lomba makan kerupuk sambil duduk. Kenapa? Niat boten nyalahi sunnahnya Nabi. Kok dianggap aneh? Ya urusannya, mau dianggap orang aneh terserah. Kalau di pondok-pondok itu saya nggak setuju kalau ada lomba makan kerupuk, kecuali duduk atau jongkok lah gitu. Baru boleh. Karena apa? Nggak ngelanggar syariatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak sampai haram itu, cuman kan kita ingin mencari ridhonya Allah. Siapa tahu kok Nabi senang ngelihat kita ngamalkan sunnahnya, akhirnya kita kelak mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di akhir zaman seperti halnya zaman sekarang ini, para hadirin, Nabi sudah gambarkan itu. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Faman ya Yahudi wa Nasara ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, faman, kata Nabi Muhammad, nanti kalian di akhir zaman akan pasti, kata Nabi Muhammad, nanti umatku di akhir zaman itu akan pasti lebih bangga mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian daripada kebiasaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Mulai dibiasakan itu, sedikit-sedikit mulai dibiasakan, kita diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang Barat ketimbang mengikuti kebiasaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Dan kadang nggak kerasa kita, padahal kita sudah digiring ke sana itu. Gak kerasa. Sebagai contoh, makan berdiri. Makan berdiri. Coba digiring. Semakin hari semakin dianggap biasa itu, sampai akhirnya acara yang begitu harusnya kita berharap penuh dengan keberkahan, dipandang dengan ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita hadirkan di dalamnya pelanggaran terhadap sunnahnya Nabi. Acara apa itu? Pernikahan. Sudah banyak, bukan hanya di kota-kota besar. Kalau dulu saya tahunya hanya di kota-kota besar. Nah, sekarang sudah banyak itu terjadi di desa-desa, di kabupaten-kabupaten, bahkan sudah merata di mana-mana. Ada acara walimatul arus, walimah pernikahan, kemudian makanannya prasmanan, tapi nggak disediakan tempat duduk. Pernah hadir acara seperti itu, pernah hadir? Banyak, gitu. Apalagi di gedung-gedung, banyak. Jadi makan sambil berdiri semuanya. Kita digiring tuh ke arahnya orang-orang kafir tanpa kita sadari. Ketika nanti sudah menjadi satu kebiasaan, kemudian kok muncul orang yang menegakkan kebenaran, kita anggap orang ini radikal akhirnya. Kita anggap orang ini sesat akhirnya. Kenapa? Karena menyalahi kebiasaan. Padahal kebiasaan itu salah memang. Yang harus disalahkan. Nah, ini repotnya di akhir zaman ini para hadirin. Ikhtilat laki-laki perempuan menjadi hal yang wajar di akhir zaman ini. Padahal para ulama, mau ahli fikih, mau ahli tasawuf, semuanya membahas itu. Bahkan kadang dengan bangganya dia mengaku warga NU, padahal Syekhana Hasyim Asy'ari sendiri punya satu karangan kitab yang menjelaskan tentang kemungkaran di majelis maulid. Kemungkaran yang terjadi di majelis maulid itu Mbah Hasyim Asy'ari sendiri loh. Jadi saya ini hanya menjelaskan saja. Beliau menyebutkan kemungkaran di majelis ilmu atau majelis sholawat, majelis maulid adalah ikhtilatnya laki-laki dengan perempuan, campur aduknya laki-laki perempuan. Bahkan beliau juga bahas joget-jogetan, majelis maulidan tapi joget-jogetan, dibahas sama Mbah Hasyim Asy'ari itu. Kemudian muncul orang ngaku paling NU sendiri, padahal nggak ngikut Mbah Hasyim. Itu kan aneh itu. Itu kan aneh. Ketika kita menyuarakan, ketika kita mengamalkan apa yang didawuhkan oleh para ulama, termasuk Syekhana Hasyim Asy'ari ini, kita dianggap aneh. Wah, majelis kok sampai sebegitunya, dipisah laki-laki perempuan. Kalau ulama yang memang benar-benar mengikuti aturan syariat, pasti dia akan jalankan itu. Pasti dia akan jalankan itu. Kenapa? Ini
Ini hukum, para hadirin. Yang kita harus berkiblat kepada ilmu. Gak bisa kita kemudian, oh karena sudah biasa sekarang majelis kumpul campur aduk, ya sudah kita mau nggak mau ikut. Gak bisa. Oh kemauannya jamaah seperti ini, ya. Kepinginnya jamaah seperti ini, jadi mau nggak mau saya sebagai ustadznya harus ikut. Gak bisa. Bukan ustadznya yang diikuti, bukan jamaah yang diikuti, tapi ilmu yang diikuti. Yang jadikan kiblat adalah ilmu. Baru kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan wa mumtali'an li amri rabbihil azim fi kitabihil karim. Jadi kita ngamalkan sunnahnya Nabi itu dari akhlaknya, dari gerak-geriknya Nabi, dari ucapan-ucapannya Nabi. Kita ikuti semuanya dengan tujuan apa? Mengikuti perintah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambil, ikuti. Apa yang Nabi ajarkan jangan ditolak, ikuti. Dan apa yang Nabi larang jauhi. Kenapa? Karena mentaati Nabi kita Muhammad itu sama dengan halnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad Allah utus sebagai uswah, suri tauladan bagi kaula panjenengan. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh ada di dalam diri seorang utusan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Allah ciptakan Nabi menjadi suri tauladan bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang kepingin dapat ridhanya Allah. Jadi yang menyangkal, yang menolak sunnahnya Nabi, berarti dia menolak ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Allah terang-terangan mengatakan dalam surat An-Nisa, dan barang siapa orang yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah juga katakan di dalam Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan pemerintah. Coba lihat, ada satu hal yang berbeda di situ. Di saat Allah menyebut dirinya sendiri, Allah awali dengan lafaz atiullah. Di saat Allah menyebut Rasul, Allah mengawalinya dengan lafaz atiullaha wa atiur rasul. Tapi di saat Allah sebut pemerintah, Allah enggak pakai atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Allah enggak sebut wa atiu ulil amri, enggak. Langsung wa ulil amri. Kenapa? Karena kalau sudah taat kepada Allah itu enggak mungkin salah. Taat kepada Rasul enggak mungkin salah. Tapi kalau taat kepada pemerintah, kita harus lihat dulu perintahnya benar enggak. Kalau perintahnya menyalahi aturan syariat, enggak boleh kita ngikut. Enggak boleh. Seperti baru-baru ini yang ramai dibahas oleh para ustadz, para ulama. Ada satu pejabat pemerintah yang menghimbau masyarakatnya, terkhusus kaum pria, untuk vasektomi, memutus saluran sperma, ya, supaya tidak bisa punya anak. Dalam syariat gak boleh, kecuali ada vonis dari dokter, kalau enggak di vasektomi nanti dia akan timbul penyakit, bahkan sampai merenggang atau bisa bisa menjadikan dirinya mati misalnya. Nah, maka boleh. Tapi kan ini enggak, dipukul rata. Siapa yang mau melakukan hal tersebut akan dapat dana bantuan dari pemerintah. Dan sedangkan dalam kaidah, para hadirin, dikatakan la ta'ata li makhlukin li maksiyati rabbih. Tidak boleh kita taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Jadi kalau ulil amr dilihat dulu sesuai enggak dengan aturan syariat. Kalau sesuai, jalankan. Seperti kemarin masa Covid, pemerintah nyuruh semua kegiatan harus berhenti kita. Kenapa? Sesuai itu dengan aturan syariat. Karena ada maslahat untuk kita, masyarakat ada maslahat gitu. Tapi kalau sudah melanggar aturan syariat, kalau pemerintah misal menghalalkan khamr, kita nggak boleh ngikut. Kalau pemerintah menyarankan rakyatnya untuk menjual minuman keras,
diperbolehkan, dilegalkan, nggak boleh kita ikut. Kita harus menolaknya. Nah, ini ulil amr. Kemudian Allah juga mengatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang-orang yang berbaiat dengan wahai Muhammad, sungguhnya dia telah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah memasang janji dengan Nabi untuk taat atas perintahnya Nabi, maka sama dengan dia seakan-akan berjanji untuk taat dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan katakan wahai Muhammad kepada mereka umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah aku, maksudnya aku di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, kita amalkan sunnahnya Nabi, wis enggak usah muluk-muluk ngamalkan tahajud sampai kaki bengkak, wis kapan, gitu kan? Mau napa? Salat duha sampai 12 rakaat kapan gitu loh. Kita mau hatam Quran tiap hari kapan? Tidak usah yang berat-berat, yang susah, yang mudah-mudah saja, yang ringan-ringan saja. Pakai sandal, pakai apa, dahulukan kaki kanan. Gitu-gitu aja yang ringan-ringan. Kalau minum, makan, baca bismillah gitu. Mau baca doa yang diajarkan Nabi yang panjang repot, bismillah. Kayak ke susu selak luwe misalnya nggih. Bismillah ya. Itu wis disingkat niku nggih. Wis disingkat kan harusnya bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Pun super singkat nih. Bismillah. Masuk rumah salam. Enggak mau salam yang panjang, yang paling singkat. Assalamualaikum. Sudah gitu aja. Itu kita sudah dianggap mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita mengikuti sunnahnya Nabi, apa yang kita dapatkan? Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kita. Jadi kita salam masuk rumah itu kita diampuni dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi manfaat salam yang lainnya yang pernah juga kita hadirkan di majelis malam Senin. Para hadirin, kalau kaula panjenengan kok kepingin dilancarkan rezeki, ada amalan langsung dari Nabi ya. Amalan langsung dari Nabi, mudah ngamalkannya. Masuk rumah baca salam, assalamualaikum. Ada nggak ada orang? Walaupun sebenarnya kalau nggak ada orang itu dibedakan salamnya. Kalau nggak ada orang itu assalamu ala ibadillahi salihin. Itu kalau nggak ada orang di rumah. Nah, misal nih bapak ibu suami istri datang ke sini, di rumah kosong nih. Nah, nanti masuk rumah assalamu ala ibadillahi salihin. Kalau misalnya repot nggak hafal, ya sudah assalamualaikum. Itu sudah umum itu. Assalamualaikum, lebih lengkap lagi alhamdulillah. Itu yang pertama, masuk rumah salam, assalamualaikum. Kemudian salam untuk Nabi. Salam kepada Nabi yang biasa kita baca ketika kita tahiyat, ketika kita tasyahud. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketiga, para hadirin baca surat Al-Ikhlas, Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ringan. Nah, coba ya, saya praktekkan kira-kira berapa menit saya bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Siapa yang rutin ngamalkan ini, Allah akan jamin rezekinya lancar. Cuman masuk rumah salam saja, saya baca kulhu, dijamin rezekinya lancar. Belum lagi nanti jaminan yang lain, belum lagi jaminan yang lainnya, diselamatkan daripada setan yang terkutuk yang bernama Dasim. Ya. Ada setan namanya siapa? Dasim. Nah, diingat-ingat nama setannya setan Dasim. Kenapa saya suruh ingat-ingat? Biar nanti lah jenengan gadah putra mboten jenengan paringi asma Dasim. Nggih. Oh, bahaya. Ini Dasim itu setan perusak. Nah, kalau dinamakan Qasim boleh. Qasim boleh karena itu nama putranya Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi kita Muhammad mendapat julukan Abul Qasim. Abul Qasim, ayahnya Qasim. Yang nggak boleh itu Dasim. Nama satu setan yang kerjaannya membuat perpecahan. Kerjaannya membuat rumah tangga hancur. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, setan Dasim ini masuk rumahnya kapan? Ketika kita masuk rumah nggak salam.
Kita apa? Kaulah panjenengan kok masuk rumah mboten salam tuh dasim derek nih. Masuk akhirnya dia bertempat tinggal dalam rumah kita yang dialah penyebab pertikaian, tukaran kakak adik, suami istri ribut terus, banyak piring berterbangan di rumah, lagi makan enak-enak tiba-tiba tukaran, cuman gara-gara kasinan titik, kan? Lempar piring, berantem, perceraian, itu yang wasilahnya gitu dasim nih. Wasilahnya gitu dasim. Ini saya nyampaikan gini, wah dasim ngamuk-ngamuk nih. Karena nanti jenengan pulang wah dasim mboten saged mlebet malih teng griyane panjenengan. Nah, makanya baca salam. Kemudian ini kita teruskan sedikit, ini di akhir kita sudah khataman ya. Sekalian kita khatamkan di majelis ini di malam hari ini. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati mereka orang-orang yang menyalahi perintahnya Nabi. Jadi orang yang menyalahi perintahnya Nabi itu nggak ngikutin Nabi Muhammad, pasti dia akan kena fitnah. Dalam arti dia akan dosa. Ya. Atau dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang begitu pedih. Nah, jadi nggak boleh kita nyalahi sunnah. Nggak mau ngamalkan sunnah, jangan meremehkan sunnah. Di dalam kitab Sulamut Taufik, para hadirin, min asbabir riddah, termasuk penyebab orang itu murtad, diantaranya bukan hanya dia itu menghina Allah, bukan hanya dia itu mempercayai Tuhan selain Allah, tapi orang yang menghina sunnah secara terang-terangan, jadi benar-benar dari hatinya dia benci dengan sunnahnya Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang yang murtad. Orang yang murtad. Makanya Nabi katakan nanti di akhir zaman akan bermunculan umat-umatku itu yang pagi hari muslim, malam harinya murtad. Kenapa? Ya karena nggak ngerti ilmu agama ini. Nggak ngerti ilmu agama. Sehingga dia seenaknya sendiri mencaci maki sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dia masuk kategori orang yang murtad. Fatarahu fi ghayatil hirs ala mutaba'ati nabiyyih, mumtazilan li amri rabbih wa raghiban fil wa'di rabbihim wa hariban minal wa'idil alim al-waridaini fil ayat allati aradnaha. Maka panjenengan saged melihat, kata beliau Imam Haddad, betapa pentingnya kita semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan janji daripada apa yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang taat kepada Rasulnya, dan menjauhi daripada ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyalahi aturan Rasulnya di dalam ayat-ayat yang telah kami hadirkan, kata Imam Haddad. Wa fi ma lam nuriduhu mimma huwa fi ma'naha, dan banyak lagi ayat yang lain dan hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad yang tidak bisa kami hadirkan, kata beliau, di dalam kitab ini. Wa 'ala an-nadharati bi ghayatil khizyi wal hawanil mukhalifina lahu, dan orang-orang yang menyalahi aturan daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sungguh akan mendapatkan kehinaan, di puncak kehinaan, puncak yang jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, monggo sarang-sarang kita semangat untuk niru sunnah-sunnahnya Nabi walaupun yang ringan-ringan. Monggo kita tutup dengan doa. Nah, di sini di akhir kitab dibaca satu doa oleh Imam Haddad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bi annaka, dan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, ya Rabb, al-Hannan, yang maha menyayangi hamba-hambanya, al-Mannan, yang maha memberikan anugerah, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya dal jalali wal ikram, wahidat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, antarzuqana kamalal mutaba'ati li abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk kau berikan kami kemudahan untuk bisa sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi, di dalam akhlaknya, wa amalihi, di dalam perilakunya, wa aqwalihi, dan dalam perkataannya, zahiran, secara zahir, wa batinan, dan secara batin,
wa tuhyina wa tumitana ala dzalika, dan kau hidupkan kami ya Allah, dan kau matikan kami di dalam keadaan kami terus mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Allah, engkau zat yang maha layak untuk mendapatkan segala macam pujian yang baik, kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik, sebagaimana yang memang seharusnya itu didapatkan karena keagungan dirimu ya Rabb dan keagungan kerajaanmu ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui, dan zat yang maha bijaksana. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh zalimin, sungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dengan kita menghatamkan kitab Risalah Adab Sulukul Murid ini, dan Allah jadikan apa yang kita pelajari dari kitab ini Allah berikan kemudahan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga dengan berkah kita menghatamkan kitab ini Allah berikan solusi untuk semua masalah-masalah kita. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang rumah tangganya dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja, semoga Allah berikan hidayah untuk rumah tangga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang ahli salat, ahli tahajud, ahli Quran, ahli sedekah, ahli ibadah, dan Allah mudahkan kita untuk segera bisa ziarah Makkah dan Madinah, menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, tammat hadhihi risalah lil murid al makhsus min rabbihil majid bitasbit wa ta'yid wa tasdid. Maka sungguh telah sempurna kitab yang kita baca, yang memang disediakan untuk mereka orang-orang yang mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai kitab ini dikarang oleh Imam Haddad di fi sab'i layalin au thamanin, di malam ke-7 atau malam ke-8 daripada bulan Ramadan di tahun 1071 Hijriah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita mendapatkan keberkahannya insyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.